saya janji saya akan terusin ini gitu. Saya akan nerusin lontar ini gitu. Swastiastu, salam rahayu pemirsa Hindu Channel. Pasti pemirsa Hindu Channel, umat sedharma menanti atau menunggu informasi-informasi baru yang selalu disajikan dari anak muda kreatif, yaitu dari Hindu Channel. Nah, mungkin ada yang sudah menonton tentang sesepuh Hindu, juga tentang anak-anak yang kuliah di hal yang sangat menarik, misalnya kayak di Universitas Pancasila, itu sudah kita tayangkan juga. Terus juga tentang pura-pura gitu kan, kemarin kalau nggak salah itu di Pura Tangerang gitu kan. Nah itu silahkan pemirsa Hindu Channel bisa menyaksikan. Nah hari ini, video kali ini kita akan mengundang tentu saja generasi Hindu yang cerdas, cantik, dari luar daerah, ikut di organisasi, kuliahnya atau menempuh pendidikannya tentang, nggak bisa dijelasin pokoknya tentang apa. Saya juga, pemirsa Hindu Channel ini juga, kita sebagai krunya kewalahan untuk menghubungi dan mencari ini bener nggak terbukti bahwa dia akan cewek inilah gitu, gadis inilah akan bisa tayang di Hindu Channel. Langsung saja kita tengok ke kiri. Om Swastiastu, Mbak. Om Swastiastu. Sehat? Sehat. Lembut banget suaranya, iya. Guys. Jadi gimana, sehat? Ya, Stunggara sehat. Memang harus Mbok sama Beli gitu lah yang ngomongnya. Iya, gitu. Kayaknya sih seumuran. Sepertinya gitu ya. Sepertinya seumuran. Nah, sebelum diskusi kita, kita coba namanya siapa nih? Panjang. Tapi kayaknya sih nggak ke namanya, kita mau undang yang simpel aja, yaitu Indah. Siap, benar. Tapi takut saya juga nggak enak kan, nanti namanya juga kan udah dibuatkan namanya dari orang tuanya, panjang, jelas, dan bergelar gitu kan. Bergelarnya mungkin baru-baru ini. Iya, baru-baru gitu. ini. Saya takut salah ya, Mbok. Saya izin ini buka catatan gitu kan. Nah, namanya Niluh Putu Indah Wahyuni, SS. Iya, benar. Ini SS. Nama Bali ada, nama Jawa ada, nama bulan lahirnya ada. Ada. Wahyuni, kayaknya bulan Juni. Juni, ya. Juni kan, aturan Wahyuni gitu ya. Wahyuni. Wahyuni. Biar lembut. Ya, biar lembut. Ya. Diberikan wahyu. Ya, benar. Dari Ide Sang Hyang Dewasa. Saya mau manggilnya Mbok Indah. Iya, Indah. Indah aja. Indah aja. Oh, Indah aja. Berarti nggak boleh Mbok ya? Indah aja. Berarti Mbok ngundang saya Miko aja. Iya. Mik lah, Mik gitu ya. ya. Mik. Ya. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang jurusan yang diambil gitu, atau pendidikan yang diambil. Ini bener tentang Jawa kuno, Jawa kuna. Iya, benar. Sastra Jawa kuna. Iya, sastra Jawa kuna. Kenapa ngambil sastra Jawa kuno? Ini sastra Jawa kuna itu S1-nya, S2-nya itu ilmu linguistik di Udayana. Iya, keduanya Udayana. Gitu. Kenapa sastra Jawa kuno gitu ya? Ya sebenarnya ini tuh alasan saya pribadi. Ya. Jadi boleh diceritain nggak? Boleh ya? Boleh. Tapi agak detail dikit ya. Agak detail dikit. Detail apa dikit. berlatar belakang keluarga? Iya. Ada hubungannya. Oh, ada hubungannya. Oke lah, siap. Gitu. Pokoknya pada intinya sastra Jawa kuna itu mungkin kalau kita tahu kan sastra Jawa ya, Beli ya. Mik ya ampun ya kan. Jadi sastra Jawa itu kan penyebutannya untuk sastra yang berkembang sekarang, sastra Jawa yang ke depan gitu kan, yang kita kenal gitu. Nah, untuk menyebutkan istilah yang sebelum itu, nah itu disebut dengan Jawa kuna gitu. Gitu. Kemudian kalau yang kita di Bali, saya kuliahnya di Bali gitu, jadi sastra Jawa kuna itu ada hubungannya dengan
kebudayaan yang ada di Bali, baik itu aksaranya gitu. Tapi kalau di Jawa pun ada juga dengan bahasa Jawa kuna gitu. Jadi di setiap daerah itu ada, cuman bahasanya memang bahasa Jawa kuna gitu. Tapi kalau kaitannya dengan keluarga itu apa? Memang apa? Ya udahlah, orang tinggal di Bali gitu kan, di Badung, ya harusnya saya tentang sastra gitu kan. Ya. Ini menarik nih. Dulu tuh waktu SMP, ya kan SMP, jadi masih penasaran. Sebenarnya SD sih, penasaran. SD. Penasaran kakek itu kan dulu kakek saya itu suka nulis Bali di lontar gitu. Oh ya, zaman dulu kan. Iya, jadi dia suka nulis lontar. Jadi habis dia kan petani kan. Nah, jadi habis dari ladang itu, jadi langsung nulis. Terus kalau tidur siang tuh suka nyanyi kekawin gitu kan. Nah, itu jadi saya penasaran nih kakek ngapain sih gitu SD. Nah, terus iseng-iseng lah. Iseng-iseng. Nah, SMP karena saya sering lihat kakek itu nulis kan. Jadi ada pisaunya gitu. Namanya pengerupa. Oke. Jadi pengerupa itu saya ambil, saya penasaran pengen nulis, coba deh tulis gitu. Terus saya izin, boleh nggak dibawa ke sekolah, karena di sekolah tuh ada ekstra dulu SMP kan, ada ekstra itu. Terus oh ya boleh, nah, saya bawa, namanya SMP kan ya, dulu itu lagi semangatnya gitu kan. Terus ketinggalan di sekolah. Oh, ketinggalan? Iya, ketinggalan itu pengerupanya. Tapi aman? Hilang itu pengerupanya. Nah, karena hilang itu siap-siap lah. Gak berani dong saya. Gak berani bilang kan sama kakek gitu. Terus seminggu nggak pernah nulis kan, di rumah kan dulu rajin nulis gitu karena SMP baru-baru ya masih gatel lah tangan kan, belajar nyoba-nyoba gitu. Terus kakek bilang mana pengerupanya gitu, karena kakek mau nulis juga gitu. Saya bingung kan jawab, udah seminggu nih diam. Nah, akhirnya dia memberanikan diri, mengakui, minta maaf ya hilang gitu kan. Kakek tuh diam aja gitu. Saya takut kan kakek diam nih marah nih gitu. Biasanya kan gitu, kalau kakek marah itu dia diam kan. Terus saya udah takut nih. Terbukti marah? Enggak, ternyata enggak. Karena pada saat diam itu saya minta maaf kayak ya biasalah anak kecil kan dulu. Mengakui kesalahan. Ya gitulah. Habis itu kakeknya bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa, tapi waktu itu saya bilang saya janji saya akan terusin ini gitu. Saya akan nerusin lontar ini gitu. Berarti pokoknya dengan indah itu mengatakan, itu di dalam hati nggak? Ngomong sama kakek. Ngomong langsung sama kakek? Iya, nah, ketika ngomong sama kakek langsung, saya berjanji saya akan meneruskan ini. Berarti terbukti dengan sekarang ini yang ngambil sastra Jawa kuno, Jawa kuna gitu kan. Gitu. Akhirnya keturutan lah. Iya, janji pokoknya. Berarti memang ini berawal dari janji bisa dikatakan. Agak ini ya, berawal dari janji SMP itu. Kalau memang berawal dari janji, kemudian sekarang itu sudah dewasa, terus aktif juga di PCKM HDI Badung gitu kan. Sebagai ketua juga, perempuan sebagai ketua. Memang harus seperti itu, mengelola perjalanan gitu. Ngalir aja sih kayaknya. Ngalir aja. Ya. Itu tadi, karena saya berpikir bahwa ini janji gitu. Nah, karena saya berpikir janji, saya arahkan diri saya sendiri. SMA saya ambil ini gitu. Karena saya gini, prinsipnya dulu kalau mau kuliah kan harus terusin janji ini. Jadi saya harus masuk sastra, bahasa dan lain sebagainya gitu kan. Untuk menuju ke sana saya siapin diri, saya belajar nulis lontar gimana dari SMP tuh sampai SMA. Bahkan saya dari rumah ke tempat belajar itu 1 jam setiap hari bolak-balik gitu. Itu setiap hari tuh berangkat sekolah, pulangnya latihan, balik ke rumah. Setiap hari kayak gitu. Jadi saya mempersiapkan diri gitu. Udah akhirnya menjadi kebudayaan dalam diri ya? Iya, tapi saya kan suka olahraga ya. Oh, suka olahraga. Sekarang udah enggak? Masih. Maksudnya dulu tuh benar-benar jadi atlet gitulah. Atlet gitu. apa? Atletik dulu, lari. Oh, lari? Iya, lari. Gitu. Lomba-lomba juga berarti ya? Iya, dulu. Malah gitu. Bahas ke lomba-lomba. Ya kan? Gitulah pokoknya gitu kan. Itu jadi mempersiapkan diri lah gitu. Ya. Indah? Indah udah makan belum? Belum. Ya habis ini makan lah. Iya. Nah. Gitu ya? Indah, mau bakar-bakar nggak? Bakar apa dulu? Bakar kemiri buat dilontar ya maksudnya. Mau nggak nih bakar-bakar? Bakar apa dulu nih? Ya,
bakar-bakar masa lalu, buka lembaran baru Asik. untuk kita. Iya. Yeay. Kita perlu bahagia dong. Iya benar, harus. Tapi ngemeng-ngemeng kan. Ngomong-ngomong jomblo nggak? Iya. Ya, itu apa namanya, kru kita kok malah kebaperan loh. kru Iya, kita gitu ya. baper. Baper Aduh. ya. Ya ginilah resikonya kita mendatangkan narasumber yang S1-nya oke, Asik. S2-nya oke, jomblo pula. Enggak, ini karena mau fokus di Jakarta ya, melakukan Penelitian. Tesisnya, ya. Tesisnya di mana? Di datanya ada di Perpusnas. Oh, udah ke Saya waktu April kemarin saya ke Jakarta juga, tapi balik lagi minta pertimbangan dosen, diarahkan, kemudian baru ke sini lagi. rencana nanti ke Jakarta berapa waktu, berapa bulan? Sebisa mungkin sampai selesai sih, tapi kayak sebulanan lah. Sebulanan ya. Sebulan baru balik lagi ke Badung ya. Ya balik lagi ujian dulu, nanti ngikut arahan dari dosen, pasti kan minta arahan, baru balik lagi ke sini buat selesain. Indah kan kalau kita berbicara anak muda, gitu Ya. kan, anak muda yang notabene itu dia lebih berpikir atau berfokus pada ya udah saya mau nyari jurusan yang memang sesuai dengan kompetensi saya dan kebutuhan saya nanti. Iya. Misalnya kebutuhan saya nanti ke depannya itu apa? Ya ekonomi, gaji besar, gaji banyak gitu kan ya. Iya. Karena nggak mau jangan sampai saya ke depannya hidup susah gitu kan bahasanya. Iya. Nah, ini ngambil Jawa kuno gitu loh. Seyakin itu pasti gitu ya arahnya ya. Arahnya ke situ gitu loh. Iya. Nah, itu apa namanya ya? Kayak saya sebagai anak muda juga, ini kok hebat banget ngambil Jawa kuno gitu loh. Iya. Ada apa di Jawa kuno itu gitu loh? Nggak ada alasan lain selain janji. Oh, Kalau saya, ya kalau saya janji itu saya pegang gitu. Tetapi sambil jalan ternyata begitu kuliah gitu. Jadi ada salah satu dosen inspiratif banget lah. Jadi dosen itu kasih saya pandangan baru bahwa sastra Jawa kuno itu memang basicnya lontar, memang basicnya ya itu tadi karya sastra itu kan. Nah, tetapi semua itu bisa dikolaborasikan. Jadi kita harus lestarikan memang, tapi kita berhak memilih setelah ini mau diapain ini gitu. Gitu. Jadi waktu itu dosen itu diundang ngajar di salah satu kampus seni di Bali. Jurusannya fashion design gitu. Jadi menampilkan fashion show gitu dengan konsepnya adalah karya sastra itu, konsep inspirasinya gitu. Apa dengan cara itu akhirnya membuat ketertarikan anak muda gitu ya? Iya benar. Itu di semester 2. Kalau semester 1 kan belajarnya kita teori basic semua. Nah, semester 2 itu mulai kolaborasi konsepnya. Itu. Jadi saya tertarik di situ. Oh ya, saya yakin nih dengan keputusan saya gitu. Nah, itu apakah akan merubah tantangan-tantangan? Saya nggak percaya sih kalau misalnya satu jurusan itu banyak mahasiswanya. Dikit beli, cuman 7 kalau saya. 7 kan? Iya, 7. 7 asalkan bisa semua tentang Jawa kuno tersebar di Indonesia itu. Iya benar. Itu mencar, teman-teman saya mencar. Oh mencar. Ada yang di Medan, ada yang di Mojokerto sekarang, nah, di Bali ada itu. Gitu. Serunya apa sih 7 orang? Kita kayak belajar kelompok. Oh belajar kelompok. Iya, jadi dosen itu. Tapi ya gitu. tetaplah contek-contekan lah ya, 7 orang itu kerjasamanya bagus lah ya. Apa yang harus dicontek ya Blia? Iya maksudnya udah ini saya mau misalnya materi apa ya gitu ya misalnya. Nah, apakah semua itu paham tentang menulis lontar gitu loh? Oh, diajarin kita. Oh, jadi diajar. ada satu yang bisa ngajarin yang lainnya teman-teman. Nah, teman-teman tuh ada yang kebiasaan yang lain juga saling ngajarin gitu. Jadi nggak ada yang bisa dicontek sih. Nggak ada yang bisa dicontek. Asik aja. Asik aja. Ya, karena dari janji itu. Nah, sebenarnya ada tantangan apa yang bisa didapatkan dari kita belajar Jawa kuno itu? Apa yang bisa didapatkan? Kalau saya pribadi pesan reflektif sih, jadi kalau misalnya bingung gitu,
kan suatu hal ketika kita baca literatur yang sastra Jawa kuno, Kawi, bahkan sastra Bali gitu-gitu. Menurut saya itu refleksi buat diri saya sendiri, itu terutama tentang perempuan lah. Nah, di lontar-lontar kan ada tuh tentang perempuan, bagaimana kita menjadi perempuan, kemudian membawa diri kita seperti apa gitu, ada di lontar itu. Jadi itu oh gini ya gitu, jadi refleksi buat saya. Bahkan karena saya gini juga ya, Bli, aktif di organisasi. Miko aja lah, jangan Bli lah. Oh iya, Miko. Kan seumuran. Iya bener ya. Iya. Iya Miko, jadi karena saya aktif di organisasi, ketua gitu kan, ngambil keputusan, harus berani gitu kan, tegas gitu. Jadi saya pernah dalam kebingungan. Nah gitu, jadi kalau pas dalam kebingungan itu saya pasti baca literatur. Dan secara nggak langsung juga karena saya kuliah itu kan bahas tentang karya-karya sastra, kemudian isinya, pesan-pesannya itu. Jadi dari situ saya dapat sebuah pesan lah. Gitu. Jadi itu yang membuat saya semakin yakin gitu. Nah, gitu. Untuk mendapatkan sebuah pesan itu dari tentang kita belajar Jawa kuno itu kaitan tentang jurusan yang kedua ini. Ilmu bahasa ya. Ilmu bahasa ini. Apakah memang mau dipadukan kemudian ditranslate dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh anak-anak muda gitu? Ya seperti kita inilah gitu kan, perlu juga hal-hal seperti itu. Apa memang ada tujuan lain? Ada, itu memang saya ingin kembangkan sih. Jadi sastra Jawa kuno itu kan sudah basicnya sudah dapat gitu. Nah dengan kaitannya dengan ilmu bahasa sekarang ini, saya lebih banyak belajar metode-metode. Metode-metode bagaimana teori-teorinya, kemudian untuk menganalisis dari karya itu, sehingga karya itu kalau kita pakai metode kan lebih mudah untuk memahami isi kan. Nah setelah lebih mudah memahami isi, saya bisa sebarkan gitu. Itu nilai unik menurut saya gitu. Itu nilai uniknya di situ ya? Iya, nilai uniknya di situ. Jadi ketika kita bisa sharing, ini loh dulu tuh gini, di sastra itu ini. Bahkan sastra Jawa kuno itu isinya bisa jadi sebuah ide untuk create sesuatu yang baru gitu, buat sesuatu yang baru gitu. Apa yang udah udah direncanakan tentang hal yang baru itu? Ada? Ada. Saya tertarik di media digital sih. Saya tertarik di literasinya. Iya. Jadi saya punya saya buatin gerakan gitu Bli di Bali kemarin. Nah, buatin gerakan yang memang berada di KMHDI? Enggak, emang dari saya sendiri dari 2017. KMHDI kan saya 2018. Gitu. Jadi buat itu gerakan ngajak adik-adik itu belajar nulis aksara Bali. Gitu, belajar nulis aksara Bali. Tapi kedepannya nggak cuma aksara Bali aja. Jadi saya berharap gerakan ini Nusantara lah gitu. Semua yang mau karena konsep saya kolaborasi. Karena saya inspirasi dari dosen. Ketemu konsep kolaborasi itu, jadi menurut saya apa aja bisa. Ngomong-ngomong tentang aksara Bali, gitu kan, pasti kan harus bisa nulis aksara Bali. Nulis aksara Bali. Benar. Kita buktikan aja. Nulis ini tapi. Asik, bisa. Ayo. Hindu Channel ya? Iya. Saya coba. Coba ya. Ini kalau nulis aksara Bali itu kan bagaimana diucapkan gitu. Nah, jadi gitu kita tulis ya. Ini. Nggak kurang besar, Mbok? Kurang besar ya? Kurang besar lah, kesini lah. Biar nanti kita besarin lagi ya? Besarin aja. Masa depan kita masih. Bisa ya. Sorry pemirsa Hindu Channel, inilah resikonya kita mendatangkan gadis cantik. Ini memang belajar susah nggak sih, Mbok? Kesusahannya tangan saya bengkok. Oh, gara-gara megang. Iya, karena terus gini kan dulu. Megang pengerupa itu bengkok, terus ya itulah. Hindu Channel. Keren, kita akan membuat logo Hindu Channel menggunakan bahasa aksara Bali ya. Aksara Bali. Nah, coba nih, kru mana? Bisa di zoom? Nih, coba bisa di zoom nih. Mana? Oke. Dapat nggak, kru? Dapat. Nah, ini para pemirsa Hindu Channel, kalaupun memang mau lihat
dan mungkin ada para senior atau sesepuh yang dosen-dosen yang mengajarkan tentang Jawa kuno ini bisa benar apa salahnya nih. Jangan lupa komen di Hindu Channel. Oke? Bisa ya? Ini Hindu Channel. Ya, Hindu Channel. Selain Hindu Channel pun udah pernah membukukan menulis di lontar menulis gitu di ya. lontar Iya. gitu ya. Itu makanan sehari-hari kalau kita kuliah dulu. Nah, gitu. Terbukti lah. Terbukti. Gitu. Ya. Ini kan pasti Mbok Indah kan memiliki konsep ke depan gitu kan. Rencana ke depan gitu. Tentang pribadi Mbok atau pribadi Indah dalam ngambil yang tentang kebudayaan ini, tradisi ini. Gitu, ya. Berapa persen anak muda yang bisa dikatakan beresiko lah untuk berapa kedepannya gitulah. Ini kan beresiko itu bukan berarti hal negatif ya. Belajar sastra gitu loh. Iya. Itu gimana konsep kedepannya? Kalau kita ini stigmanya kan, tentang lontar itu kan sakral. Memang betul ada yang disakralkan, gitu, tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari, karena sekarang kan kalau tidak dipelajari oleh generasi muda itu pasti gimana itu bisa lestari, itu pasti akan punah juga. Sedangkan banyak sekali pesan-pesan penting yang ada di lontar itu gitu. Jadi kedepannya saya ingin pesan dari lontar itu minimal tersampaikan. Nah, dengan cara apapun. Kalau cara saya ingin masuk ke digital gitu, ya kan. Jadi dengan konsep anak muda aja, dengan bahasa yang bisa diterima oleh generasi yang ya kurang lebih kayak saya lah gitu. Gitu. Jadi saya lebih suka itu. Dan kedepannya saya ingin kalau ada kelancaran gitu ya. Jadi pengen lanjut studi lagi, ngambil ke terapannya gitu. Jadi itulah. Gitu. Berarti rencana mau ngambil lagi? Ingin. Di mana? Di mana dapatnya lah. Di mana dapatnya? Di mana dapatnya. Ya, siapa tahu pemirsa Hindu Channel juga kan pengen ngikut gitu kan. Bener. Iya. Jarang-jarang anak muda yang sampai ngambil ke Jawa kuno itu kan. Ya jarang itu kan 7 orang gitu loh dalam 1 tahun kan. Satu tahun lulus. Enggak dong. Maksudnya 1 tahun itu langsung wisuda 7 orang itu. Maksudnya gini, kan 4 tahun ngambilnya kan. Nah, per tahunnya itu ada meluluskan. Pasti meluluskan. Pasti meluluskan. 7 orang itu. Iya, tapi kita ada rentang beda 2 bulan, 3 bulan, tergantung gitu. Penelitiannya. Tergantung penelitiannya. Ya, itu sih. Nah, supaya bisa diterima menurut Indah, supaya bisa diterima oleh anak muda, oleh generasi Hindu, atau orang yang belum paham tentang Jawa kuno, itu caranya dengan cara apa sih yang memang belum tercapai menurut Indah? Kalau menurut saya, belum disiarkan. Ya, jadi pertama harus ditentuin dulu topiknya sesuai dengan anak muda sekarang nggak, gitu, yang dibutuhkan anak muda. Kayak misalnya, gimana sih konsep, salah satunya aja ya, kalau menurut saya penting, gimana sih perempuan di karya sastra itu mirip nggak dengan sekarang? Kalau saya lihat polanya mirip, karena kan sama-sama kebudayaan dong, hasil dari manusia itu sendiri. Jadi secara nggak langsung itu merefleksikan itu juga, dan itu yang menjadikan kita itu punya daya tarik. Nah, kalau menurut saya itu harus disiarkan, dipilih dulu topiknya dengan bahasa-bahasa anak-anak muda gitu kan, yang asik, kemudian disiarkan. Jadi bisa lewat media sosial, bisa lewat ini mungkin. Ya, kan? Dengan cara. Ya, pokoknya dibahas, diceritakan. Terus ada, ya ditulis lah ya, gitu di papan tulis. Iya gitu. Mungkin kalau sekarang kan visual ya. Iya, visualnya kan bisa dibuat asik, menarik gitu. Nah, apa namanya? Saya nyampe bingung nih mau ngomong apa lagi. Apa ya? Ya, karena ini kita akan butuh pertanyaan-pertanyaan dari audiens juga, harus dari
umat sedharma juga harus bertanya tentang apa yang bisa ke depan itu agar tentang sastra itu bisa disiarkan gitu loh, bisa disampaikan dan sampai langsung ke masyarakat, terutama Hindu kan gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari kami Hindu Channel, dan mungkin nanti akan ada topik-topik selanjutnya kalau misalnya memang 1 bulan berada di lingkungan kita gitu kan. Ya kita ada di mana yang tahu gitu. Bahadir ke Hindu Channel gitu kan. Ini harusnya disupport dan didukung oleh siapa menurut Indah? Tentang tentang kita untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Harus didukung oleh semua pihak sih kalau saya. Pertama kalau sekarang kan pemerintah pasti ya gitu kan. Nah, tapi swasta juga bisa gitu. Jadi yang penting ini sama-sama ingin memajukan, ingin menyiarkan ini harus gitu. Harus berjalan. Harus berjalan. Pokoknya kalau prinsip saya nggak ada yang nggak mungkin. Gitu. Harus jalan. Kalau nggak bisa sendiri, kolaborasi udah gitu aja. Gitu. Kalau nggak bisa sendiri, kolaborasi. Iya. Kalau Indah sendirian, saya siap menemani. Terima kasih Indah sudah mampir di Hindu Channel. Sehat selalu, tetap jaga kesehatan untuk menyelesaikan yang kedua. Gitu kan. Doakan ya. Doakan nanti kalau pas ini undang-undang Hindu Channel ya. Apa gitu. Sidang itu ya? Ya apa sidang lah, biar kita syuting. Iya, asik. Gimana sih prosesnya gitu. Iya, bisa. Hati-hati di jalan nanti kalau seandainya pulang ke Badung, ke Bali, salam dengan keluarga di rumah bahwa Hindu Channel ngundang saya. Terima kasih loh. Gitu. Terima kasih Hindu Channel. Ya, sehat selalu ya Mbok. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Kami tutup dengan para Mesanti bersama dengan Indah dan gitu. Om Santi. Itu cuma